Tampaknya bersama dengan Deo Lipa, mantan pengacara Barada Eliezer. Selamat petang, Bung Olip. Selamat petang, salam merah putih. Nah, Kompas putih ya. Bung Olip, bisa Anda cerita bagaimana perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini sebagai Anda, dari kacamata Anda sebagai mantan pengacara Eliezer? Oh, perjalanan kasus ya? Iya, betul. Ya kalau perjalanan kasus sih berliku-liku ya. Jalannya itu nggak mulus, tapi jalan. Ibaratnya kalau di jalan raya itu banyak lubangnya, tapi ya nyampe juga kan gitu. Itu banyak halangan tapi nyampe. Ya, ini udah mulai masuk ke wilayah-wilayah yang mulus perjalanan perkara ini. Gitu. Kalau bicara perjalanan kasus ya, gitu. Halang rintangnya apa saja sih, Bang Olip? Apa? Halang rintangnya selama Anda melihat kasus ini? Ya kan, yang membuat rintangan kan adalah dulu itu kekuatannya Sambo begitu signifikan di wilayah ini ya, di wilayah kepolisian dan penyidikan ya. Jadi ada banyak intervensi. Yang pertama kan dia bikin pengalian-pengalian atau dia bikin palsu-palsu dalam perkara kan. Nah itu kan banyak sekali kekuatannya yang dipengaruhi oleh Sambo. Sambo ini kan banyak jaringannya. Termasuk juga mungkin juga yang dipengaruhi adalah Komnas HAM, kemudian Komnas Perempuan, mungkin ya, tapi itu bisa dilihat di jalannya. Itu termasuk LPSK juga kan dipengaruhi dengan amplop-amplop dan tapi LPSK kan. Ada banyak skenario yang perlahan tapi mulai runtuh ya, Bang Olip. Kita ke Pak Handoko ya, sudah bergabung tampaknya. Ya. Pak Handoko, ya, bagaimana Anda lihat ini? Sambo CS ditampilkan ke publik. Kita bicara soal ekspresi, bagaimana sih ekspresi Sambo kalau Anda baca? yang saya lihat beliau jauh berbeda dengan pertama kali muncul di Mabes Polri ya. Waktu pemeriksaan pertama kali, kemudian juga saat-saat sekarang ini jauh berbeda sekali. Dalam pengertian beliau jauh lebih tenang, ya jauh lebih sepertinya jauh lebih lebih sudah bisa melihat ke depannya seperti apa ya, selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bang Dio tadi, ya jauh lebih istilahnya ini sudah betul-betul on track dan seterusnya. Jadi kelihatan beliau jauh berbeda, lebih tenang, lebih yakin dengan apa yang akan beliau lakukan dengan susunan pengacara yang baru dan tentunya dengan perkembangan kasus yang ada. Pak Handoko, kami juga memiliki cuplikan Verdi Sambo yang meminta maaf ke keluarga Yosua. Kita akan tampilkan. Ya. Mohon maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Terima kasih. Pak Handoko, bagaimana tanggapannya soal permintaan maaf tadi? Ya, masih sama sebetulnya pihak-pihak yang dimaksud ini kan bukan hanya dari pihak Yosua, ya, tetapi juga terdampak dalam pengertian para ajudannya, mungkin supirnya, termasuk dengan rekan-rekan sejawat yang lain, baik yang senior maupun yang junior, begitu ya. Dan apa yang disampaikan ini sebetulnya masih selaras dengan apa yang pernah disampaikan pertama kali, yaitu bahwa beliau ini masih menggunakan pembenaran terhadap tindakan yang beliau lakukan. Ini tulus nggak kalau Anda lihat, Pak Handoko? Ya. Minta maafnya tulus nggak? Minta maafnya dalam pengertian ini ya, kita tidak bisa melihat tulus atau tidak. Tetapi sudah dalam koridor yang benar, dalam pengertian memang ini secara, saya lihat sih secara perencanaan memang sudah direncanakan untuk meminta maaf begitu ya. Termasuk dengan apa yang sebelumnya kita tahu dari artikel berita bahwa beliau sudah menyatakan penyesalan ya, dari apa yang disampaikan oleh Bang Hanif ya, pengacara beliau dan juga oleh Pak Febri ya. Ini karena kebetulan ada Bang Deo Lipa bersama kami juga akan tampilkan bagaimana ekspresi ketika Eliezer juga ditampilkan ke hadapan publik.
kita akan coba putarkan kembali sambil menunggu kita lihat bersama. Ini dia. Barada Eliezer, tersangka pertama di kasus pembunuhan Brigadir Yosua ditampilkan ke publik oleh Kejaksaan. Bagaimana ekspresi yang Anda baca dari Eliezer, Pak Handoko? Sebentar ya. Gimana? Iya, ekspresi dari Eliezer bagaimana sih? Apakah masih tertekan atau sudah lega kalau Anda lihat, Pak Handoko? Sebentar. Boleh diperlihatkan sebentar? Soalnya saya tadi mengalami ini. Nah, ini kita putar ulang lagi, Pak Handoko. Ya, ya. Tentunya kalau bicara tertekan semua pasti tertekan ya. Tetapi kalau kita lihat level stresnya ini kan mungkin kita perlu menguji kembali. Nah, kalau kita lihat dari status yang ada saat ini, artinya kan dalam kondisi stressful dan sebagainya tadi, Pak Eliezer juga sudah dalam kondisi siap, ready untuk menghadapi segala konsekuensi begitu. Kalau stres mah pasti, nggak mungkin. Masih ada ya? Pasti. Baik. Iya. Bung Olip, bagaimana Anda melihat dari Eliezer? Apakah ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Eliezer kepada Anda sebelumnya soal tersangka-tersangka ini dan jalanan kasus ini? Ya, kalau dari keterangan Eliezer sih ya sudah sesuai ya. Jadi dia sampaikan sini terlibat kan. Dan memang faktanya memang mereka semua ada di dalam sini sebagai tersangka. Ya Kuat, si RR, kemudian si Putri, kemudian Sambo, sama Eliezer sendiri. Jadi ada 5. Nah, mereka semua terlibat. Gitu. Jadi udah tampaknya sih udah clear secara tersangka ya. Tidak ada tersangka baru lagi. Nah, mengenai ekspresi Eliezer ya dia kelihatannya sih tenang itu dia. Memang kaget lah kan di depan publik kan ya, dia kaget tapi tenang. Tapi beda nggak sih, Bung Olip, ketika Anda ketemu di Barreskrim sebelumnya bulan-bulan lalu dengan saat ini penampilan Eliezer? Sama, emang begitu penampilannya. Cuman kalau saya dengan dia ya dia gembira kan, tertawa, kemudian kadang menangis tapi tenang, dia ekspresinya lancar, bicara juga lancar kan. Cuman kalau di sini kan dia memang karena depan publik mungkin dia nggak bicara ya, dia diam saja. Kita bacanya sih dia sedikit tertekan ya, tapi kelihatannya biasa aja itu. Baik, kita akan coba lihat tersangka lainnya. Kami akan tampilkan bagaimana ekspresi dari Putri Chandrawati. Kita lihat bersama. Oh baik, kita akan sambil menunggu karena bersama dengan Ferdy Sambo. Nah, kalau tadi dari Eliezer, Pak Handoko, apakah masih ada yang ditutupi atau sudah lepas semuanya, Pak Handoko? Oh, kalau seperti itu saya harus menganalisis pada saat di sidang nanti. Apakah ada yang ditutupi lagi atau tidak. Tapi seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Dewo, ya bahwa kalau kita lihat beliau di publik dalam konteks tadi, ya kita melihatnya bagaimana emosi beliau di depan publik saat itu. Bukan saat ditanyakan terkait dengan kasus. Ya, jadi saya bisa jawab tuh soal itu harus pada saat sidang nanti. Oke. Nah, kalau tadi kan Anda bilang Eliezer tampaknya sudah siap di persidangan. Kalau Sambo bagaimana, Pak Handoko? Kalau Bang Sambo, saya lihat juga siap gitu. Jauh lebih siap dari pengertiannya gini. Kalau dulu itu Bang Sambo ini seperti belum bisa menerima gitu ya dengan status beliau, belum bisa menerima ini dan itu. Sekarang jauh lebih tenang, jauh lebih bisa mulai apa ya istilahnya mulai merasakan apa yang saat ini sedang terjadi pada beliau, sudah bisa dalam tanda kutip menerima apa yang sedang dan akan beliau lalui gitu. Dan kemudian apa sih nanti ke depannya yang harus beliau lakukan jauh lebih kelihatan ya. Saya rasa adalah sebuah strategi juga ketika beliau menyatakan penyesalan, tetapi di sisi lain juga kalau saya baca ya dari artikel menyatakan bahwa beliau tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan kemudian emosi pada saat menerima berita bahwa istrinya dilecehkan sehingga akhirnya beliau melakukan tindakan-tindakan tersebut gitu ya. Saya pikir masih selaras dengan apa yang saya pernah sampaikan bahwa beliau
beliau masih dalam koridor tadi, merasa benar apa yang beliau lakukan saat itu sebagai seorang suami yang mempertahankan keluarganya dan istrinya. Nah, perkara nanti bagaimana itu dibuktikan di persidangan, bagaimana nanti jaksa dan hakim pengacara juga menghadirkan segala barang bukti, kemudian ahli, dan kemudian membutuhkan, itu lain lagi nanti kita lihat bersama. Pak Handoko, jadi dari Sambo ini kalau Anda lihat masih ada ingin menunjukkan powernya dalam sebuah pembelaan nanti di sidang ya? Siap seperti itu. Bisa diulangi? Ya, di ekspresi Sambo tadi seolah masih ingin menunjukkan powernya sebuah pembelaan dari kasus, dari pasal yang ia sangkakan kepadanya, yang disangkakan kepadanya, maaf. Sebetulnya bukan soal power, tetapi dari kesempatan apa yang disampaikan itu lebih kepada garis-garis besar yang nanti akan beliau lakukan di persidangan, itu bahwa beliau akan menyatakan tindakannya tersebut adalah sebagai wujud cinta kasihnya terhadap sang istri, bahwa istrinya ini dilecehkan, dia hanya korban, tidak tahu apa-apa, dan saya yang salah. Nah, ini arahnya nanti akan begitu, saya yang salah. Baik. Kalau mau dihukum, saya. Bung Alip, saya ingat ketika Anda mendampingi Eliezer kan fokus pada perlindungan LPSK saat itu. Kondisinya bagaimana sih saat itu jika dibandingkan dengan sekarang yang ditunjukkan, Bung Alip? Oke, Eliezer. Iya, Eliezer. Eliezer itu waktu pertama kita ketemu dia dan kemudian bicara-bicara, itu dia kelihatannya rileks ya. Rileks ini santai, dia santai ya. Tapi kalau tadi itu dia kelihatannya tegang. Jadi ada mental yang terguncang di situ, Bung Alip? Iya, di situ mungkin dia kaget ya secara sesaat atau ini. Tapi waktu dia di pertama sih dia rileks. Setelah dia plong, dia bicara, dia rileks dan santai gitu. Walaupun berapa minggu nggak tidur katanya kan, tapi dia bisa ketawa-ketawa ya. Tapi kalau tadi dia agak tegang sih. Ya kita nggak tahu. Justru kelihatan tegang ya. Bu Alip, jadi bagaimana sih harusnya perlakuan terhadap Eliezer yang sudah dikabulkan oleh LPSK? Eliezer ini kan LPSK mengabulkan dia sebagai justice kolaborator. Iya. Seharusnya Eliezer sudah bisa tenang. Karena disitulah ada suatu posisi peringan hukuman atau malah pelepas hukuman. Kalau dia kemudian memang kalau menurut cerita di atas perintah ya bisa lepas hukuman. Tapi seharusnya dia nggak usah khawatir. Kemungkinan dia lepas hukuman ada ini, Eliezer ini. Kita tunggu ya, nanti katanya surat dakwaan akan dikirimkan pada pekan depan. Kita tunggu bagaimana jelang persidangannya. Terima kasih, Bu Alip. Deoli Payumara, mantan pengacara Barada Eliezer, dan juga Handoko Gani, pakar forensik emosi, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.